Baik, terima kasih Pak Sekdep dan Pak Komdik. Malam ini kita coba mendiskusikan tentang materi garis pengaruh ya, yang akan kita coba uraikan secara detail ya, bagaimana cara menghitung gaya dalam berdasarkan garis pengaruh. Nah, kita ketahui bahwa garis pengaruh menunjukkan hubungan antara reaksi atau gaya dalam pada irisan tertentu dengan beban terpusat sebesar satu satuan yang ditempatkan berubah-ubah. Jadi materi kita yang lalu kita mempelajari bahwa beban yang bekerja itu sudah pasti posisinya. Nah, tetapi kalau garis pengaruh, metode garis pengaruh ini, kita akan mempelajari bahwa beban itu berpindah-pindah. Nah, ketika perpindahan beban itu, maka pada irisan tertentu yang kita inginkan, kita bisa mengetahui berapa besar gaya dalam yang terjadi. Nah, kita lihat ilustrasinya seperti gambar di sebelah kiri. Ada sebuah balok sederhana, balok AB, kemudian di titik A ada tumpuan sendi, di titik B ada tumpuan roll. Nah, kemudian ada beban 1 kilonewton yang bekerja, tapi beban ini akan bergerak sepanjang bentang AB. Nah, jadi dia akan berpindah sepanjang bentang AB. Kita lihat, maka katakanlah posisi beban satuannya pada sejarah X dari titik A. Maka beban satuan ini akan berjarak L kurang X dari titik B. Dengan panjang total adalah L. Nah, ini sederhana saja sebetulnya kalau dia posisinya adalah tetap. Nah, bagaimana kalau berubah? Tentu kalau di sini diketahui RA sama dengan 1 bebannya dikali perbandingan panjangnya L dikurang X per L. Maka untuk RB sebetulnya perbandingan lagi, karena di sini tidak ditulis ya, kalau RB sama dengan 1 dikali perbandingan X dibagi L. Nah, ya perbandingan ini. Nah, sekarang kita lihat bebannya pada saat X sama dengan 0. Jadi ini menunjukkan posisi bahwa beban 1 kilonewton berada pada X sama dengan 0. Maka reaksi peletakan di RA bisa kita hitung, RA sama dengan 1 kilonewton. Nah, bisa kita masukin ke rumus ini ya. X-nya sama dengan 0, maka 1 kali L dikurang 0 per L. Maka di sini 1 L per L sama dengan 1. Langsung ditulis. Nah, sekarang kita lihat bebannya pada saat di X sama dengan 0,25 L atau seperempat dari L. Nah, ini maka bisa kita masukin ke rumus ini. Ketika L dikurang 0,25 L, maka bisanya adalah 3/4 L. 3/4. Nah, artinya RA-nya adalah 0,75 kN. Nah, sekarang posisi bebannya di X sama dengan 0,5 L. Maka RA-nya adalah 0,5 kN. Nah, tinggal dimasukin ke rumus ini. Kemudian kita lihat bahwa posisi beban sekarang pada 1L atau L. Maka RA-nya sama dengan 0 karena reaksi langsung ditahan oleh RB. Sebetulnya ada RB di sini. Lalu kita buatkan diagram garis pengaruh dari reaksi peletakan RA. Nah, kita ketahui tadi mulai dari pada X sama dengan 0, RA-nya 1 pada saat X sama dengan 0,25 L bebannya, maka RA-nya adalah 0,75. Pada saat X bebannya berada di 0,5, maka
RA-nya 0,5, pada saat bebannya berada di X sama dengan L, maka reaksi peletakan di titik A sama dengan 0. Nah, ini yang disebut dengan garis pengaruh. Jadi beban itu berpindah-pindah, tetapi kita bisa merekam reaksi peletakan di titik A berapa nilainya setiap perpindahan itu. Nah, sekarang ini ilustrasi untuk RA. Tentu untuk RB bisa kita buktikan juga. Mungkin bisa dilakukan dengan pola yang sama untuk menentukan RB. Nah, RB tentu rumusnya adalah 1 dikali X per L. Nah, bisa juga pada saat X sama dengan 0, RB pasti nilainya 0. Nah, jadi lebih kurang diagramnya akan terbalik dari RA. Nah, ini bisa dibuktikan. Nah, untuk menggunakan garis pengaruh ini, kita akan coba contoh soal ya dari konsep yang ada di atas. Jadi beban satu satuan yang bergerak sepanjang bentang. Nah, buatlah garis pengaruh geser dan momen di titik C. Titik C ditentukan struktur berikut ini. Jadi ada balok sederhana, di titik A ada sendi, di titik B ada roll. Nah, titik C posisinya berada 4 meter dari titik A. Sementara panjang bentang balok AB adalah 10 meter. Nah, yang ditanya adalah garis pengaruh geser dan momen. Nah, sebelum kita mencari garis pengaruh geser dan momen, kita harus mencari dulu garis pengaruh untuk reaksi peletakan. Nah, dengan cara yang sama terhadap teori yang di awal kita lihat kita menggunakan beban 1 kilonewton atau beban satu satuan untuk menghitung garis pengaruh reaksi peletakan. Nah, ini hasilnya ya. Tapi hasil ini bisa kita uji ketika X sama dengan 0, artinya bebannya di posisi ini, maka RA sama dengan 1. Ketika dia di 4, berarti kita bandingkan 6 per 10. 6 per 10 adalah 0,6. Ini dia. Ketika bebannya di B, maka dia di 0. Nah, lain halnya dengan, ini berarti RA. Nah, jadi diagram RA untuk garis pengaruhnya seperti ini. Nah, bagaimana diagram RB? Ketika dia di bebannya di A, titik A, maka reaksi peletakan di B itu 0. Ketika dia di C, maka perbandingannya adalah 4 dibanding 10, maka 0,4. Ketika dia di B, langsung semua ditahan oleh RB, reaksinya. Maka 1. Maka ini adalah garis pengaruh reaksi peletakan RA, yang ini adalah garis pengaruh reaksi peletakan RB. Ini. Oke. Setelah kita memperoleh reaksi peletakan pada RA dan RB, kita akan menentukan garis pengaruh geser di C. Nah, garis pengaruh geser di C, kita bagi struktur ini menjadi 2, struktur kiri dan struktur kanan. Kita ketahui bahwa gaya geser berarah positif di irisan, satu mengarah ke bawah dari struktur kiri, dan satu mengarah ke atas dari struktur kanan. Nah, kita akan mencari nilai VC. Nah, RA kita bawa terus, di sini RB. Nah, ketika beban satu satuannya berada di kiri, ini bebannya, maka yang kita lihat adalah struktur yang bagian kanan. Nah, gitu caranya. Jadi, kalau bebannya berada di kiri, maka yang kita ambil adalah struktur yang di sebelah kanan. Nah, lalu kita gunakan persamaan keseimbangan sigma Fy sama dengan 0, positif berarah ke atas, katakan begitu, ini kebetulan langsung nilainya, maka Vc sama dengan VC tambah RB sebetulnya sama dengan 0.
Nah, lalu yang ditanyakan VC sama dengan min RB. Jadi pindah ruas. Ini hasilnya. Jadi ini hasilnya kebetulan langsung diberikan. Tapi langkahnya adalah sigma P sama dengan 0, katakan positif ke atas, maka VC tambah RB sama dengan 0. Maka VC sama dengan min RB. Ini langkah pertama. Langkah kedua adalah beban kita pindahkan di bagian sebelah kanan. Nih, 1 kilonewton. Nah, diagramnya sama, pada irisannya ini ada RB, ada VC. Maka yang kita tinjau adalah struktur yang sebelah kiri. Nah, struktur sebelah kiri ada RA ke atas, ada VC ke bawah. Kita ambil persamaan kesetimbangan sigma PI sama dengan 0. Katakan positif ke atas, maka RA dikurang VC sama dengan 0. Maka VC pindah ruas, maka dapat VC sama dengan RA. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Nah, di sini yang harus kita perhatikan. Pertama, kita akan menggambar untuk yang ini, ketika bebannya di sebelah kiri. Tapi kita melihat strukturnya adalah struktur sebelah kanan. Untuk sebelah kiri, maka VC sama dengan min RB. Nah, kita lihat reaksi peletakan garis pengaruh untuk RB. Nah, kita ketahui bahwa garis pengaruh untuk RB pada bentangan AC itu adalah 0 sampai 0,4. Nah, tetapi nilainya minus. Nah, maka ini dibalik. Nah, tinggal dikalikan min. Berarti ini gambarnya terbalik. 0, jadi min 4 ke bawah. Ini dia. Nih. Jadi kebalikan dari si RB. Tapi di area 0 sampai 4. Kemudian bagaimana beban yang untuk yang di bentangan CB? Maka kita lihat bahwa VC sama dengan RA. Nah, kita lihat RA. RA adalah garis pengaruh RA ini untuk bentangan CB. Maka ini yang kita ambil, kita plotkan di gambarnya. Maka dia menjadi 0,60. Nah, gitu lah ya. Ini kalau 0 ujung ya kita ketahui 0. Jadi inilah garis pengaruh geser di titik C. Bahwa pada saat beban 0 di titik A, maka gaya gesernya 0. Pada saat bebannya di titik C, maka gaya gesernya adalah untuk struktur yang sebelah kiri 0,4, untuk yang struktur sebelah kanan 0,6. Nah, ini perbandingan segitiga aja lagi. Kita bisa mengetahui setiap irisan dari struktur kita. Hanya tinggal perbandingan segitiga. Nah, berikutnya adalah setelah kita mendapatkan garis pengaruh geser, kita coba mencari garis pengaruh momen di C. Nah, arah tanda ini sesuai dengan perjanjian yang kita sudah pelajari pada saat pertemuan baik ketiga gitu ya, tentang balok dan portal. Ini tetap kita pakai. Ketika kita mengiris di titik C, maka untuk momen muncul gaya dalam seperti ini, arah panahnya. Nah, ini udah ketetapan ya, ketentuan. Yang di struktur sebelah kiri berlawanan jarum jam, yang di struktur sebelah kanan searah jarum jam. Kita lihat, sekarang bebannya ada di sebelah kiri, 1 kilonewton. Dengan cara yang sama, kita akan melihat struktur yang sebelah kanan menyelesaikannya. Nah, dalam hal ini adalah kita ambil momen di titik C, katakan MC. Sigma momen di titik C sama dengan 0, katakan searah jarum jam dia positif, maka MC dikurang, karena dia RB-nya berlawanan, dikurang jaraknya adalah 6, maka dikurang 6 RB sama dengan 0. Nah, dikurang, maka MC-nya adalah pindah ruas. Min 6 RB-nya pindah ruas, maka MC-nya sama dengan 6 kali RB. Ini. Jadi ini tahapannya, asumsinya kita sudah memahami penggunaan persamaan kesetimbangan. Sigma PX sama dengan 0, sigma P sama dengan 0, dan sigma MZ sama dengan 0. Nah, ini hasilnya kebetulan langsung ya.
dengan asumsi sudah dipahami. Kemudian bebannya berada pada struktur sebelah kiri, 1 kilonewton. Maka yang kita lihat adalah struktur untuk penyelesaiannya struktur yang sebelah, maaf, tadi ini bebannya sebelah kanan, maka yang kita lihat adalah struktur sebelah kiri. Nah, kita ambil sigma momen C sama dengan 0, di titik C sama dengan 0. Positif katakan berlawanan jarum jam, maka MC dikurang jaraknya lengan RA adalah 4 RA sama dengan 0. Pindah ruas, maka MC sama dengan 4 kali RA. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Pertama, kita ingin menggambar antara A dan C dulu. Antara A dan C. Yang kita lihat adalah MC sama dengan 6 RB. Maka kita lihat reaksi peletakan, kita balik lagi di RB. Ini. Kita ketahui bahwa dia 6 RB. Maka 6 dikali 0,4. Dapat sekitar 2,4. Nah, dia positif. Ini dia. Ini jadi 2,4 ini puncaknya. Sekarang kita lihat untuk menggambarkan garis pengaruh momen di bentangan CB. CB ya. Dia adalah 4 RA. Nah, 4 RA. Kita lihat RA di lokasi CB. Nah, kita balik lagi. Nah, kita ketahui RA itu adalah ini garis pengaruhnya. 4 dikali RA berarti 4 dikali 0,6. Maka hasilnya adalah 2,4. Nah, terlihat 2,4. Bentuknya sama dengan RA, mirip bentuk diagramnya. Tapi nilai 2,4. Nah, inilah diagram dari garis pengaruh baik untuk geser maupun untuk momen. Tapi dasarnya adalah dari garis pengaruh reaksi peletakan yang kita ketahui di awal. Nah, kita lanjut. Next. Nah, penggunaan garis pengaruh. Nah, ini jadi aplikasinya seperti ini. Untuk beban terpusat, besarnya reaksi peletakan atau gaya dalam adalah, nah untuk beban terpusat ya, jadi ada beban terpusat, ada beban merata konstan, dan ada beban merata tidak konstan atau dipakai secara integrasi. Kita lihat dulu untuk beban terpusat. Besarnya reaksi peletakan atau gaya dalam adalah P, beban terpusat, dikali ordinat garis pengaruh di mana P berada. Ordinatnya gitu ya, artinya nilai vertikalnya nanti kita lihat. Kemudian beban merata konstan, besarnya reaksi peletakan atau gaya dalam adalah Q, ini beban kali luas garis pengaruh di mana Q berada. Nah, beban merata tidak konstan dipakai cara integrasi. Kita lihat contoh soal. Nah, contoh soal. Nah, ini aplikasi garis pengaruh secara real. Tentukan reaksi peletakan dan gaya dalam pada irisan 1,1. Nah, ini 1,1 lah ya, atau I boleh ya. I lah, irisan I. Ini berada di sini, pas di ujung beban merata. Nah, beban yang bekerja adalah P sama dengan 3 ton, beban terpusat, kemudian Q sama dengan 1 ton per meter, sepanjang 2 meter. Nah, ini. Nah, strukturnya balok AB, di ujungnya adalah sendi, di B-nya adalah roll. Panjang bentangannya adalah 4 meter. Nah, posisi titik P adalah 1 meter dari titik A, kemudian panjang beban merata Q adalah 2 meter. Nah, kita coba lihat bagaimana mengaplikasikan garis pengaruh ini. Nah, solusi. Kita sudah mengetahui bahwa kita ingin mendapatkan reaksi peletakan dan gaya dalam pada irisan 1,1. Ini ya. Reaksi peletakan dan gaya dalam pada irisan 1,1. Nah, yang pertama dengan cara beban satu satuan,
kita buat dulu gaya garis pengaruh untuk reaksi peletakan RA. Nah, bagaimana caranya? Sama yang sebelumnya, posisi sama dengan titik A, gayanya sama dengan titik A, maka nilainya 1. Di posisi 2, maka nilainya 0,75, di tengah 0,5 dan 0. Ini diagram garis pengaruh RA. Untuk diagram garis pengaruh RB, maka 0 di sini, 0,25, 0,5, dan 1 di titik B sendiri. Kemudian garis pengaruh gaya geser di titik I seperti ini. Nah, ini harus dihitung ulang seperti yang sebelumnya gitu ya. Nah, seperti ini. Menghitung ulangnya. Tapi di dalam hal ini sudah diberikan ya, given ya, diberikan nilai-nilainya. Lebih kurang seperti ini gambarnya. Kemudian garis pengaruh momen di irisan I seperti ini. Nah, ini harus dibuktikan dulu nih sebetulnya. Dibuktikan dulu. Dibuktikan langkah-langkahnya. Ini bisa menjadi latihan juga ini. Jadi dicoba latih membuktikan bahwa nilai RA, RB, garis pengaruh V di titik I, dan garis pengaruh M di titik I, nilainya sebesar ini. Nah, untuk tahap solusi dari reaksi peletakan dan gaya dalam pada irisan, maka penggunaannya seperti ini. Kita ketahui bahwa definisinya adalah untuk reaksi peletakan, maka gaya beban terpusat dikali ordinatnya. Nah, untuk contoh kasus, untuk reaksi peletakan A, maka P dikali ordinat untuk RA adalah di titik P yang bekerja 0,75. Maka P dikali 0,75 tambah Q. Q dikali luas area garis pengaruh untuk RA. Nah, kita ketahui luas area di sepanjang beban Q bekerja, soalnya ini ya, jadi ini beban terpusat, ini beban meratanya, maka luas segitiga yang kita hitung. Luas segitiga kita ketahui bahwa setengah alas kali tinggi. Nah, bahwa setengah ini 0,5 kali alas kali 2 kali tingginya adalah 0,5. Maka kita ganti variabelnya, kita ketahui P-nya adalah 3 ton kali 0,75 tambah Q-nya 1 kali 0,5. Ini ya. Ini 0,5. Setengah kali 2, 1 kali 0,5, 0,5. Maka didapat 2,75 ton. Kemudian kita hitung RB. RB sama dengan cara yang sama, P dikali untuk ordinat reaksi garis pengaruh RB adalah 0,25. Maka P kali 0,25. Ditambah Q dikali, nah untuk RB posisi beban merata berada pada daerah trapesium. Kita ketahui bahwa luas trapesium yang kita sudah hafal, jumlah sisi sejajar dikali setengah tinggi. Nah, maka 0,5 ditambah 1, ini jumlah sisi sejajarnya, dikali setengah dari tingginya. Atau dalam hal ini lebar ini. Jadi 0,5 kali 2. Maka kita inputkan, ini 3 dikali 0,25 adalah 0,75. Kebetulan langsung aja ini. Kemudian Q 1 dikali ini 1,5. 1,5 kali 1 berarti 1,5 ini dia. Dapat 2,25 ton. Nah, ini bisa kita kontrol. Jadi harus kita kontrol hasil reaksi peletakan ini. Kita gunakan sigma P sama dengan 0, katakan positif ke atas, maka RA ditambah RB sama dengan, ini udah di ruas sebelah kanan, P ditambah Qx kuadrat. Qx kuadrat. P dikali
maaf, P dikali X itu sebetulnya ya. Ini adalah Q kali X. Q kali X. Ini nggak ada kuadratnya ini. Ini salah ini. Q kali X gitu, jadi nggak ada duanya. Q Itu kali X. maksudnya Q kali 2, Pak. Hah? Oh ya benar, Q kali 2 ya. Good. Ya, Ya luasnya kan. benar. Ya, terima kasih Pak Sekdep. Ya, ini Q dikali 2. 2-nya adalah jaraknya ya. Ya, oke. Ya. Benar. Maka 2,75 tambah 2,25 nilai ini sama dengan 3 ditambah 2. Q sama dengan 1 kan. Maka 0 sama dengan oke. Oke, maksud oke di sini adalah struktur kita dalam keadaan seimbang. Keseimbangan gitu ya. Nih, oke. Nah, kemudian kita mencoba mencari gaya dalam pada irisan I. Nah, dengan cara yang sama, MI sama dengan P dikali ordinatnya garis pengaruh M. Nah, ordinat garis pengaruh M pada saat beban bekerja adalah 0,5. Ditambah Q dikali, nah ini beban meratanya bekerja di daerah ini, segitiga, maka setengah alas kali tinggi. Ini dia, 0,5 kali 2 kali 1, dapat 2,5 ton meter. Nah, untuk geser, dengan cara yang sama, P dikali min 0,25. Nah, kebetulan garis pengaruh di VI adalah ini min, di bawah min 0,25. Ditambah Q dikali gaya gesernya adalah ini, segitiga yang ini. Setengah alas kali tinggi. Maka diperoleh adalah min 0,25 ton untuk di titik ini, di titik I. Nah, gitu ya, gaya gesernya di titik I. Nah, untuk latihan silakan. Nah, ini menarik ya, garis pengaruh A, B, maksudnya ini garis pengaruh reaksi peletakan A dan garis pengaruh reaksi peletakan B, kemudian geser di C dan momen di C. Nah, ini satuannya kebetulan pakai metrik dalam feet. Jadi titik C itu berada di posisi 3 feet dari B, panjang bentangannya adalah 15 feet sebagai latihan. Nah, ini yang kedua. Yang kedua adalah balok cantilever. Jadi dijepit di titik B, di titik A bebas. Kita mengetahui bahwa kalau jepit ada 3 yang tidak diketahui, RAX, RBX, RBY, dan momen MZ. Ya. Nah, yang dihitung juga garis pengaruh reaksi peletakan di B, momen di B, geser di C, dan momen di C. Nah, titik C itu berada 2 meter dari titik A, panjang balok cantilevernya adalah 5 meter. Nah, ini untuk melatih kita. Nah, demikian. Mudah-mudahan secara teori bisa kita pahami. Mangga, Pak Sekdat dan Pak Komdik.